Oke Pak, satu pertanyaan juga. Apakah dengan kita ternak domba, Betul. notabene katanya paling murah ya, dengan pakan beli semua, kita Betul. masih dapat untung nggak Pak? Kenyataannya saya dapat untung. Masih ya? Betul. Kalau mungkin cari referensi silakan. Memang kalau istilahnya kambing sudah di angka peternakan, di angka istilahnya jangankan 1.000 lah. Ya mungkin baru untuk 50, 60 atau 100 saja, ratusan saja. Apa mungkin bisa kalau di situ tanpa beli pakan? Nggak bisa. Siapa memang ya suruh narit, dapat dijual sekian banyak, segitu banyak. Ya memangnya untuk beli domba, modalnya sama beli pakan kan tetap beli pakan. Mahal beli pakan kan. Kalau untuk beli pakan harus ada lahan dulu. Yang lahan berapa nilainya sudah Nyewa tinggi pun banget. kalau di sini juga mahal Pak Nono. Mahal betul. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita berada di kandang Pak Nonot yang sederhana. Jadi sebenarnya kita juga di sini untuk memberi motivasi juga dari teman-teman semua. Jadi nggak ada istilah kandang sederhana. Yang penting kita niatan untuk beternak. Insya Allah nanti juga ada hasilnya. Jadi ternak khususnya domba itu lebih enak dibanding kambing atau yang lain. Di saat ini di sore kita akan tanya-tanya seputar, mungkin nanti kita akan bahas ini jenis-jenis sekarang ini ya, dan mungkin pembahasan di harga sekarang ini di pasar seperti apa, dan fenomena domba ini dari tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu harganya bukan tambah stabil ataupun agak turun, justru tambah naik. Dan untuk teman-teman juga yang kemarin nunggu di pasar harga turun, mohon maaf karena selama beberapa bulan ini ternyata harga domba atau gibas ini di wilayah Nganjuk khususnya, mungkin kalau teman-teman ada di wilayah lain yang mungkin bisa komen ya kalau harganya memang turun. Kita mungkin akan jalan-jalan bersama Pak Nonot untuk melihat langsung seperti apa sih di tempat teman-teman. Kalau memang harganya masih miring bisa kita kolakan untuk teman-teman juga. Jadi intinya di sini juga menyediakan breeding, bibitan breeding khususnya pemula. Banyak juga pemula yang salah dalam pemilihan bibit tua nanti dibeli, bibit yang majer dan kurang untuk breeding dari segi badan, perawakan, jenis. Dan mungkin telinga yang kecil tetap di breeding nanti juga hasilnya juga mempengaruhi harga anakannya. Oke, langsung saja kita bincang santai ya di sore hari ini bersama Bapak Nonot. Oke Pak Nonot, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke Pak Nonot, ini gimana keadaannya di bulan-bulan ini? Dari bulan ke bulan, apalagi setelah kemarin hari raya kurban, untuk harga domba sendiri sih bukannya malah turun, betul tadi zaman katakan. Jadi semakin hari semakin banyak peminatnya, semakin banyak juga pemula-pemula yang mencoba. Jadi ada keinginan, bahkan sekarang sudah jadi usaha utama ya? Utama, betul. Jadi yang kemarin-kemarin ada usaha yang lain, yang mungkin dari unggas, dari mungkin juga karena pandemi, ternyata sekarang kenyataannya memang menghasilkan. Jadi sudah dari mungkin teknologi yang seperti ini ternyata banyak ya Bang, mungkin jadi imbas dari pandemi juga Pak Nonot ya. Betul. Tapi bukannya peternakan tambah turun tambah naik, inilah nggak bisa terkendali ya. Sulit diprediksi seperti ini. Jadi karena mungkin untuk komoditas yang lain kemarin mungkin ada pertanian, perkebunan, kemungkinan ada anjloknya harga, tapi untuk peternakan apalagi domba memang bukannya malah turun, tetapi malah keuntungannya menjanjikan. Betul. Saya pun sudah pelaku ya sudah lama sih.
kira-kira di mungkin kurang lebih 10 tahun. Memang baru saat sekarang Fenomena harga domba seperti fenomena seperti ini. mengimbangi Betul. dari kambing. Kalau dulu kan dianggap remeh ya, domba itu domba apa laku gitu ya. Betul. Sekarang kalau punya 1000 pun bisa menjualkan gitu Betul. ya. Nah, mungkin sekarang malah untuk kebutuhannya memang, jadi memang stoknya yang memang berkurang. Jadi memang terjadi kelangkaan untuk domba. Mungkin karena konsumsi dari sekarang ini dari sate dan restoran itu menginginkan domba dari harga dan kualitas dagingnya gimana Pak Noto? Kalau untuk yang paling stabil di harga domba sih sebetulnya Mm-hmm. masih ringan di harga. Mm-hmm. Kualitas konsumsi juga bagus untuk istilah kuliner sate. Mm-hmm. Kalau untuk kambing sih mungkin arahnya ke lapis yang memang mayoritas. Mm-hmm. Jadi kalau domba memang karena memang ada kandungan lemaknya memang sangat sedap dan gurih sekali untuk kuliner sate. Kalau dulu kan anggapannya ada lemaknya kurang seneng. Betul. Nyatanya sekarang nama dari sate kambing itu yang dipotong ternyata domba. Domba gitu. betul, seperti itu. Jadi memang saat ini memang seperti itu yang ramai. Oke, untuk di wilayah Nganjuk sendiri Pak Nonot, pemula-pemula ini sekarang gimana Pak Nonot? Untuk di wilayah Nganjuk sebetulnya memang untuk Nganjuk sendiri istilahnya mungkin lebih mudah ke daerah yang selain Nganjuk. Karena mungkin untuk bank pakannya daerah lain Lebih melimpah lebih ya, betul, lebih melimpah daripada di Nganjuk sendiri. Karena di Nganjuk sendiri untuk bank pakan rata-rata memang semuanya beli. Beli ya. Betul. Tapi kalau saya lihat ya, saya dari Jember. Iya, Dan notabene di Jember itu pakan melimpah. melimpah betul. Tapi niatan beternya lebih ramai di Nganjuk karena memang biasanya kalau di Jember itu bahan pakan itu gratis banyak, tapi orang-orang mau ke itu malah lebih merantau gitu ya. Kalau di Nganjuk ini kebalikan. Kebalikan betul, karena memang populasi penduduknya juga istilahnya memang lahannya juga semakin sempit. Ini ya, Pak. Semakin hari semakin sempit, untuk beli lahan juga semakin mahal. Jadi memang harus kreatif. Memang untuk kreativitas ya di Nganjuk semakin mengikuti juga, semakin maju, semakin era ke sekarang Modern memang ya. dituntut untuk kreatif dalam urusan pakan. Jadi kalau teman-teman mungkin di wilayah sini keringan, jadi tidak bisa dibuat patokan. Jadi Betul. kalau di teman-teman ada hijauan melimpah, silahkan dimanfaatkan hijauannya. Itu memang ya bagusnya memang ya di hijauan untuk domba, karena memang dari mulanya kan seperti itu, dia sendiri hewan yang herbivora, betul kan? Alamiahnya Ya. memang di Hijauan hijauan. pakannya, betul. Nah karena memang di sini dituntut untuk kreatif dalam proses makan, karena memang segalanya beli. Jadi memang kesemuanya beli, memang kita alternatif juga pakai silase, pakai pakan kering untuk meringankan di tenaganya juga dan efisiensi biayanya beli pakan juga. Oke Pak, satu pertanyaan juga. Apakah dengan kita ternak domba, Betul. notabene katanya paling murah ya, dengan pakan beli semua, kita Betul. masih dapat untung nggak Pak? Kenyataannya saya dapat untung. Masih ya? Betul. Kalau mungkin cari referensi silakan. Memang kalau istilahnya kambing sudah di angka peternakan, di angka istilahnya jangankan 1000 lah. Ya mungkin baru untuk 50, 60 atau 100 saja, ratusan saja. Apa mungkin bisa kalau di situ tanpa Ngarit beli ya? pakan? Nggak bisa. Siapa memang ya suruh ngarit, dapat dijual sekian banyak, segitu banyak. Ya memangnya untuk beli domba, modalnya sama beli pakan kan tetap beli pakan. Mahal beli pakan kan. Kalau untuk beli pakan harus ada lahan dulu. Yang lahan berapa nilainya sudah Nyewa tinggi pun banget. kalau di sini juga mahal Pak Noto. Mahal betul. Kalau di Jember kemarin kita lihat di Mas Agung itu masih 6 juta 13 tahun. Itu potensinya Berapa masih hektar maksudnya? luasnya sekitar 30 meter kali 25. Oh, Kan luas banget Pak Noto. banget betul. Dan sangat murah sangat murah. 13 tahun 6 juta. Ya, Itu kan bisa memanfaatkan untuk hijauan-hijauan. ya kalau untuk sewa di sini sebetulnya 1 tahunnya saja untuk lahan Sawah istilahnya, ya? betul ya. Itu pun sekarang sudah di angka
6 juta minimal per tahun ya, Betul. seperempatnya ya. Iya betul, seperempatnya hektar itu. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman, lebih baik ngarit daripada beli, menurut jenengan gimana Pak Nonot? Lebih baik ngarit daripada beli, betul. Tapi kalau kapasitas ya. memang ini usahanya sudah usaha pokok, Oh. jadi kita sudah mengharapkan penghasilan dan di pemenuhan kebutuhan dari sini, dari domba, dari usaha piara domba, mungkin dari breeding domba, ya mana mungkin gitu. Nggak nutut Pak Nonot ya? Tidak nutut waktunya gitu loh. Kalau memang ada sih tidak beli ya tidak apa-apa kalau hijauannya ngarit gitu. Tapi kalau kapasitas sudah ratusan saja gitu. Belum nanti yang ribuan. Ya mau tenaga seperti apa lagi, kita malah bayar untuk orangnya yang ngarit itu seharinya berapa. Sudah dibuat pakan, sudah kita betul, kemampuan orang 1 kali 12 jam lah istilah waktu yang sangat produktif untuk ngarit itu loh menghasilkan berapa kintal rumput.